Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat, kebaikan dan kebahagiaan dalam Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena tak henti-hentinya kami menikmati berkat kebaikan dan kebahagiaan yang Engkau karuniakan bagi kami. Berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 1-33. Mari kita baca ayat 20 yang berkata demikian. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kasih Allah, siapapun kita, siapapun orang, pasti suka, pasti rindu dengan yang namanya kebaikan dan kebahagiaan. Kata kebaikan dan kebahagiaan berasal dari kata baik dan bahagia, yang menunjuk pada suatu yang tidak cacat, yang menyenangkan, menyukakan hati. Itulah hidup yang diidam-idamkan oleh semua insan. Hanya bagaimana cara mendapatkannya? Ini yang sangat penting untuk dihayati, untuk direnungkan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, perikop atau bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini memberi beberapa contoh yang berhubungan dengan hal yang baik dan bahagia. Antara lain, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ayat 3 berkata seperti itu. Hal yang sangat baik dan membahagiakan bila terlaksana segala rencana kita. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Ayat 10 berkata seperti itu. Betapa baik dan bahagianya kita memiliki pemimpin-pemimpin yang penuh dengan keputusan dari Allah dalam segala tindakannya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ayat 24 berkata demikian. Betapa baik dan menyenangkan bila mendengar, bila menerima perkataan yang menyenangkan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ayat 31 berkata seperti itu. Seharusnya hati merasa bahagia bila rambut kita menjadi putih apa adanya. Karena itu sungguh hal yang baik. Zaman sekarang ini, rambut hitam bisa diputihkan. Dan rambut yang putih bisa dihitamkan. Wow! Bapak, Ibu, Saudara, dalam kebaikan Allah, di dalam ayat 20 yang kita baca dan renungkan, kata kebaikan dan kebahagiaan dihubungkan dengan memperhatikan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dua hal ini cukup memprihatinkan di zaman kita
yang serba elektronik, serba gadget, serba multimedia. Ketika khotbah, ketika renungan disampaikan, ada saja orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan tersebut, tetapi asik dengan aktivitas lainnya seperti memainkan gadgetnya. Jika perilaku ini tidak segera diubah, maka para pelakunya akan kehilangan begitu banyak berkat, hal-hal yang baik dan yang membahagiakan hidupnya. Firman Tuhan dengan tegas dan jelas berkata bahwa orang yang memperhatikan firman Tuhan mendapat kebaikan. Ia juga dapat mengalami kebahagiaan. Ya, orang yang mengalami kuasa firman Tuhan, hal-hal baik yang membahagiakan menjadi miliknya. Karena alasan inilah kita perlu memperhatikan cara kita dalam mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Jangan biarkan ada hal-hal yang mengaburkan, merintangi, menghalangi fokus kita pada kebenaran firman Tuhan yang sedang kita dengarkan. Mintalah kuasa Roh Kudus turun membajak hati kita menjadi tanah yang subur, di mana setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang terbuang sia-sia. Itulah yang diungkapkan dalam Matius 13 ayat 23. Tunjukkan dan miliki sikap tidak menyepelekan pemberitaan firman Tuhan, walaupun nampaknya sederhana ketika kita mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, ujilah seluruh keberadaan diri kita agar dalam kondisi yang baik, maka benih firman Tuhan dapat bertumbuh dengan subur dan berbuah maksimal. Dengan demikian kita menikmati segala kebaikan yang membahagiakan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, kiranya melalui renungan firman Tuhan saat ini, kita diingatkan untuk senantiasa memperhatikan firman Tuhan. Baik yang kita baca, yang kita renungkan, dan yang kita dengar. Karena melaluinya, Tuhan sedang membawa kehidupan kita untuk mengalami kebaikan demi kebaikan, kebahagiaan demi kebahagiaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk terus memperhatikan firman-Mu dimanapun dan kapanpun. Kami rindu merasakan kebaikan-Mu dan kebahagiaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.